Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi selamat Sabat. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini. Saya senang melihat kehadiran ada juga Pak Prayit di sana, walaupun di kamera saya sudah tidak kelihatan. Tadi sempat kelihatan, mungkin karena saya share screen. Terima kasih untuk lagu pujian dari Memduma. Terima kasih untuk doa-doanya dari Mas Yusuf. Terima kasih untuk sekolah sahabat dari Mas Heno. Saudara sekalian, memang kita tidak bisa memaksakan dalam hal ini. Tadi Mas Heno telepon pakai HP ke HP-nya istri saya, rupanya kuotanya habis dan kita sangat maklum akan hal itu. Tetapi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah hadir di tempat ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam waktu yang tersedia ini kami mau merendahkan hati kami. Bukalah akan hati kami, agar kuasa firman-Mu menjadi bagian kami. Bukalah akan pengertian kami, demikian juga kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan untuk kami. Segala hikmat surgawi menjadi bagian kami, sehingga firman ini boleh kami terima dengan baik. Kami dapat memahaminya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 14, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide yang saya tampilkan, ini adalah gambaran 10 tulah. Ayat inti yang kita bacakan tadi adalah ayat di mana mereka sudah menjalani perjalanan sepanjang 400 tahun mereka berada di tanah Mesir, dan Tuhan memanggil Musa untuk membawa umat Tuhan ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun Fir'aun mengeraskan hatinya sehingga Tuhan melalui Musa memberikan tulah kepada orang Mesir. Dan inilah 10 tulah itu. Ya, dikatakan karena kekerasan hati Fir'aun, Tuhan mendatangkan 10 tulah atas bangsa Mesir. Ada air menjadi darah, ada kata, ada nyamuk lalat pikat tanah, dan semua ada 10 tulah itu. Ada beberapa perhatian di sana. Tulah pertama dan tulah kedua, para ahli Mesir, para dewa Mesir sanggup menirukan apa yang diperbuat oleh Musa. Kemudian, dan Fir'aun di tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat dikatakan mengeraskan hatinya. Sampai ke tulah kelima. Kemudian, di tulah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Kalau tulah ke-5 sampai ke pertama dikatakan, Fir'aun mengeraskan hatinya, tulah ke-6, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa? Karena memang tidak diizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir itu. Bahkan di tulah ke-7, di Keluaran pasal 10 ayat 11 dikatakan, ditambah lagi untuk Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa maksud dan tujuan adanya tulah tersebut? Ini adalah 10 tulah itu. Dan kalau saudara perhatikan, 10 tulah itu sebenarnya Tuhan izinkan terjadi untuk menyerang para dewa-dewa daripada orang Mesir.
yang selama ini menjadi harapan bagi orang-orang Mesir. Nanti akan saya berikan beberapa contoh di mana dewa-dewa itu diizinkan. Jadi ada dewa Hapi, ada dewa Osiris, ada dewa Num, Heket, Hapi, Sep, Watsit, dan yang lain-lainnya. Itu adalah dewa-dewa yang diserang melalui tulah yang Tuhan izinkan terjadi ini. Contoh ya, ini saya perhatikan. Yang pertama, air menjadi darah. Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Dari dulu sampai hari ini, Sungai Nil adalah sumber kehidupan Mesir. Saudara perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar kecil itu ada Sungai Nil sekarang ini. Mereka begitu bergantung pada Sungai Nil. Banyak dewa Mesir yang dihubungkan dengan Sungai Nil. Ada dewa Hapi yang dipercaya sebagai roh dari Sungai Nil. Ada Num yang agung yang dianggap sebagai penjaga sumber daya alam di sungai itu. Dan juga dipercaya sebagai pencipta manusia. Ada dewa Osiris, dewa dunia bawah, underworld. Orang Mesir yang percaya bahwa Sungai Nil adalah aliran darahnya. Dan masih banyak dewa-dewa di dalam kehidupan orang Mesir. Dan yang terjadi adalah ketika Tuhan mengizinkan Musa untuk menjadikan semua air menjadi darah, termasuk Sungai Nil, maka mereka sejatinya sangat kebingungan karena sumber kehidupan Mesir tidak ada lagi. Tuhan mau memutus bahwa sumber kehidupan mereka diputus sama Tuhan. Walaupun pada akhirnya dewa-dewa mereka atau orang-orang pintar mereka bisa juga mempraktekkan mengubah air menjadi darah, bisa. Yaitu sampai ke tulah kedua. Lalu yang kedua, ada tulah kata. Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 8. Ada yang disebut dengan Heket atau dewa Heket. Nah, sebenarnya kata itu biasa ditemui di Sungai Nil. Banyak juga ditemukan di lukisan-lukisan Mesir. Bagi Mesir, kata melambangkan kesuburan, berkat, dan kepastian datangnya panen. Banyak ditemukan jimat-jimat di Mesir kuno yang berupa kata. Heket adalah dewi, ya, Dewi Heket adalah seekor kata, istri daripada Num. Dia adalah simbol kebangkitan dan juga kesuburan dalam lahirnya anak-anak. Ketika Nil berhenti meluap karena banjir, rawa-rawanya penuh dengan suara kata. Petani-petani menganggap dewa-dewa yang mengontrol Nil dan yang membuat tanah subur sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga ketika Tuhan memberikan tulah kedua, di mana seluruh kata-kata menyerbu akan Mesir, sejatinya Tuhan mau katakan bahwa ini dewa-dewamu ini tidak bisa diandalkan. Saudara sekalian, sampai tulah kedua, orang-orang pintar daripada Fir'aun masih bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, kata adalah salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dengan sengaja. Tuhan menjadikan kata yang dianggap sebagai hal yang baik dan menyenangkan, sekarang menjadi sesuatu yang menjijikkan. Ketika orang Mesir biasa mengagungkan kata karena dianggap sebagai dewa kesuburan, dewa yang mendatangkan panen, sekarang menjadi hal yang menjijikkan dan itu terjadi di seluruh bagian di Mesir. Luar biasa cara Tuhan itu. Yang ketiga, tulah nyamuk. Sebenarnya tidak terlalu jelas tulah ini ditujukan untuk siapa. Tapi kemungkinan ditunjukkan kepada Sep. Siapa itu Sep? Dewa tanah. Karena nyamuk berasal dari debu tanah. Di ayat Alkitab, kalau saudara baca di dalam Keluaran 8 ayat 16 sampai 19 dikatakan bahwa nyamuk ini berasal dari tanah. Nah, kemungkinan besar tulah ini dirancang untuk mempermalukan imam-imam Mesir. Ada apa? Imam-imam Mesir adalah kelompok yang sangat berpengaruh di Mesir. Ketika mereka melakukan ritual, mereka harus sehat secara fisik, dan nyamuk ini sekarang menyerang manusia dan binatang, sehingga para imam-imam ini tidak dapat melakukan ritual-ritualnya. Sehingga maksud dan tujuan tulah yang ketiga, nyamuk yang berada di seluruh bagian Mesir itu
menghentikan akan upacara-upacara korban dari dewa-dewa orang Mesir. Yang keempat ada lalat pikat. Ini bukan lalat biasa, Bapak Ibu. Ini adalah lalat berbahaya yang menghisap darah. Dalam bahasa Inggrisnya, lalat pikat ini adalah sering disebut sebagai the blood sucking dog fly. Nah, kadang-kadang disebut dengan inknemon fly yang menaruh larvanya di tubuh makhluk hidup seperti parasit, sehingga pada saat lalat ini hinggap, maka dia akan menempel, kemudian menyerap darah, dan itulah yang sangat membahayakan. Saudara bisa bayangkan kalau di mana-mana ada lalat, yang lalatnya bukan sekedar lalat yang mau makan makanan biasa. Lalat yang menghisap darah, sehingga ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Yang kelima, matinya hewan-hewan ternak. Itulah kelima. Keluaran 9 ayat 1 sampai dengan 17. Orang Mesir menyembah dan mengkultuskan hampir semua dewa di Mesir. Ada dewa di air, dewa di darat, dewa apa saja. Mereka selalu menggunakan dewa-dewa sebagai sesembahan mereka. Tetapi dikatakan di sana, tulah ini menyerang dewa yang dikhususkan kepada hewan sapi atau kerbau. Karena apa? Karena sapi dan kerbau ini dianggap keramat. Ada yang disebut dengan Hathor, yaitu dewi cinta, dewi kecantikan dan kegembiraan, yang dilambangkan dengan seekor sapi. Nah, selain itu, tulah ini juga ditunjukkan kepada Num, dewa biri-biri, dan pada Bas, dewi kucing. Segala hewan ternak mati, padahal mereka punya dewa, dilambangkan dengan ternak-ternak ini. Sekalian, mulai tulah ketiga sampai tulah ke-10, orang-orang pintar dari Fir'aun tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Tadinya Fir'aun meminta kepada orang-orang pintar ini. Pada waktu air menjadi darah, mereka bisa melakukan. Pada waktu kata, mereka bisa membuat kata. Tetapi pada waktu tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, dan seterusnya, tidak ada lagi bantuan. Karena mereka semua juga kena. Orang-orang pintar ini juga kena. Dewa-dewa mereka semua diserang. Bagaimana mungkin mereka menghadapi kenyataan ini? Yang keenam, ada Barah. Ya, yang disebut dengan Sekhmet, dewi berkepala singa, mempunyai kekuatan untuk menciptakan wabah dan juga menghentikannya. Luar biasa ini dewa orang Mesir. Ya, dewi berkepala singa, menciptakan wabah dan menghentikannya. Coba kalau sekarang ini ada dewi corona, dia yang menyebar wabahnya, dia juga punya virusnya, antivirusnya. Wah, pasti orang akan menyembah dewi itu, memohon-mohon kepada dewi itu. Ada Dewi Serapis, dewa penyembuhan. Ada Imhotep, dewa yang mengurus obat-obatan dan menjaga ilmu penyembuhan. Luar biasa. Semua jenis dewa ada di Mesir, saudara. Dewa untuk kesuburan, dewa untuk panen, dewa untuk orang sakit, dewa untuk obat-obatan. Kalau orang sekarang mungkin ahli farmasi lah, kayak Mas Yusuf gitu ya. Yang tahu obat-obatan. Dijadikan dewa mereka-mereka ini. Penyihir-penyihir Mesir sekarang dilumpuhkan oleh tulah ini. Dan hati Fir'aun tetap keras. Yang ketujuh, ada tulah hujan es. Keluaran 9 ayat 13 sampai dengan 35. Karena tulah ini berasal dari langit, maka ini ditujukan untuk mempermalukan Nut. Siapa Nut ini? Inilah Dewi Langit, istri daripada Geb, dewa bumi. Ada dewa bumi, ada Dewi Langit, macam-macam. Nut adalah ibu dari 5 dewa utama. Osiris, Hathor, Set, Isis, Nephthys. Dewa lain yang juga berhubungan dengan tulah ini adalah Shu, dewa angin. Karena ini berkaitan dengan hujan es. Datangnya dari langit, ya, berhubungan dengan angin. Tulah ini juga ditujukan untuk dewa yang menjaga hasil panen, Isis dan Set. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan,
Tulah-tulah itu bukan sekedar tulah-tulah biasa. Tujuan daripada tulah-tulah itu adalah mempermalukan, menghancurkan, melumpuhkan daripada dewa atau dewi yang selama ini menjadi kebanggaan orang-orang Mesir. Termasuk juga yang selama ini menjadi kebanggaan daripada Fir'aun tentu saja. Namun mereka tidak berdaya sama sekali. Tapi saudara sekalian, hati Fir'aun tetap saja keras. Tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedelapan, belalang. Banyak sekali dewa Mesir yang diasosiasikan dengan panen. Karena hasil panen dan sungai Nil adalah sumber hidup negeri itu. Sekali lagi, dewa-dewa Mesir tiba-tiba menjadi diam. Ada juga dinamakan dengan Nepri. Pertanyaannya, di manakah Nepri? Dewa gandum. Ermutet, dewa kelahiran dan panen. Termutis, dewa kesuburan dan panen. Dan juga Set. Di mana dewa-dewa yang lain ketika tulah belalang ini juga menyerang bangsa Israel, bangsa Mesir pada waktu itu. Mereka bisa saja memohon kepada dewa panen, tapi ternyata tidak bisa. Belalang ini tetap menyerang. Ya kalau belalangnya cuma 100, 200, mungkin masih bisa disemprot, saudara. Atau dijaring. Ini belalang ini sangat pekat, dikatakan. Saudara bisa baca itu secara lengkapnya di dalam Keluaran pasal 10. Saking banyaknya belalang itu membuat langit menjadi pekat, saudara sekalian. Yang kesembilan, sekarang dengan keadaan alam, gelap gulita. Ada yang disebut dengan Amon-Ra atau Amun-Re. Adalah rajanya para dewa di Mesir. Dan juga dewa matahari. Istrinya adalah Mut, ratu dewa, dan anak mereka adalah Nos, dewa bulan. Sang dewa matahari Ra dipandang sebagai berkat yang besar pada negeri itu. Dan kepada umatnya yang setia dengan menyediakan kehangatan dan juga terang matahari setiap hari. Maka di sekolah sahabat tadi, kita melihat bagaimana orang Mesir ini punya banyak dewa-dewa. Punya banyak tulisan-tulisan kuno yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka memang mempercayai dewa-dewa. Yang dikatakan di sekolah sahabat tadi, penciptaan itu karena dewa yang capek, yang lelah, akhirnya menciptakan manusia sebagai pengganti mereka. Diciptakanlah 7 laki-laki dan 7 perempuan untuk menjadi pengganti dewa yang kecapean karena menciptakan dunia ini. Aneh-aneh saudara sekalian. Dalam mitologi Mesir ada juga Horus, dewa cahaya yang melambangkan kuasa kehidupan dari matahari. Dan ternyata dewa-dewa ini tidak bisa menahan yang namanya gelap gulita. Fir'aun tidak bisa minta tolong kepada dewa ini. Karena memang gelap gulita ini ditujukan kepada dewa-dewa ini. Ketika kegelapan datang, tempat di mana bangsa Israel tinggal tetap ada cahaya. Tetapi saudara sekalian, di tanah Gosen, di tanah yang di mana orang Israel tinggal, mereka tetap terang benderang. Tidak ada gelap gulita sama sekali. Dan yang terakhir dari tulah ini adalah kematian anak sulung. Tulah ini ditujukan kepada semua Allah di Mesir. Keluaran 12 ayat 12. Menunjukkan ketidakmampuan total dari para dewa-dewa Mesir dalam melindungi akan umat mereka dari tragedi yang sangat mengerikan. Isis, tulah ini lebih parah dari semua tulah sebelumnya. Ada Dewi Isis ya, dikatakan di sana. Tulah ini mempermalukan Isis, dewi bersayap lambang kesuburan. Yang selama ini mereka anggap sebagai penolong mereka. Tetapi banyak dewa-dewa sekarang dilumpuhkan. Dan ketika akhirnya Fir'aun mengizinkan Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir, berjalanlah mereka keluar dari tanah Mesir itu. Dan ayat yang ke Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ayat inti kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ayat ini ayat yang bagaimana? Nah, ceritanya seperti ini, saudara. Ini dia. Setelah mereka berada di tanah Mesir 400 tahun lamanya, kemudian
Musa diizinkan untuk keluar setelah 10 tulah itu, mereka berjalan keluar untuk menuju tanah perjanjian. Tetapi waktu itu mereka dihadapkan kepada situasi yang sulit. Ketika mereka melihat di depan mereka ada laut Teberau, lalu di samping kanan kiri mereka ada gunung, dan ternyata di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar. Saudara bisa bayangkan, tidak ada jalan keluar bagi orang Israel. Nah, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, dicatat di Alkitab adalah kurang lebih 600 orang dewasa. Laki-laki ya, biasanya yang dicatat adalah laki-laki. Nah, kalau 600 laki-laki, anggap saja ditambah 600 perempuan, sudah berapa sudah? Anggap saja ditambah anak-anaknya. Jadi diperkirakan ada kurang lebih 2 juta orang Israel plus dari berbagai negara yang ikut keluar dengan orang Israel. Kenapa? Karena beberapa budak-budak tawanan dari negara-negara lain selain orang Mesir, ketika melihat Tuhan menunjukkan tulah-tulah itu, mereka takut. Mereka melihat kengerian yang luar biasa dan mereka percaya kepada Tuhannya orang Israel. Sehingga ketika orang Israel diizinkan keluar, mereka juga ikut keluar. Namun sekarang tidak ada jalan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Di depan ada laut, di belakang ada Mesir dengan pasukan berkudanya, di kanan ada gunung, di kiri ada gunung. Semuanya tertutup, saudara sekalian. Ini bagaikan sebuah badai dalam kehidupan mereka. Saya tidak bisa membayangkan, pasti orang-orang itu akan protes dan ngamuk kepada pemimpin mereka Musa. Wah, matilah kita di sini. Wah, habislah kita dibunuh sama orang-orang Mesir ini. Pasti mereka akan komplain kepada Musa, marah kepada Musa, dan banyak hal yang mereka lakukan. Tetapi apa kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan? Ketika di depan ada laut, di belakang pasukan musuh, di kanan kiri ada bukit, tidak ada sepertinya jalan keluar, bagaimana caranya? Apa kunci rahasia sehingga bangsa Israel ini bisa terlepas dari rencana jahat Fir'aun dan pasukannya? Dari kematian, ya, dari badai kehidupan yang mereka hadapi. Apa kuncinya? Saya mau bagikan 4 kunci rahasia ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sehingga waktunya cukup. Yang pertama, jangan takut. Sekali lagi, bacalah dengan baik-baik di Keluaran 14 ayat 13. Ini saya ambil di bagian A. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang menghimpit kehidupan kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Kenapa? Bebaskan diri kita dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Saya mau saksikan dengan saudara saya yang sementara kena corona ini. Awalnya saya tidak punya nomor teleponnya, awalnya. Tapi saya teringat, kemudian saya meminta nomor telepon dari para kakak saya, dan setelah itu saya hubungin, dan sangat senang sekali, bahkan sampai hari ini, mungkin kalau satu hari itu bisa sampai 3, 4, 5 kali bertelepon dan minta didoakan. Karena apa? Yang dialami, dia juga sangat ketakutan dan sangat khawatir. Ketakutan akan hilang pekerjaannya. Ya, selama ini sudah tidak bekerja, saudara. Ketakut, ya tak, jangan-jangan nanti kalau sudah sembuh, tidak lagi bisa kerja di perusahaan, di pabriknya, dan seterusnya. Dan masih muda, begitu ya. Jadi ada ketakutan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, janganlah takut. Bebaskan diri Anda dari ketakutan, karena dalam ketakutan tidak ada damai sejahtera. Saya katakan, semakin saya bilang, semakin takut, semakin khawatir, semakin kita merasa tidak ada pertolongan, sebenarnya semakin lemah imun kita dan semakin membuat kita
sulit untuk keluar dari corona ini. Oleh sebab itu, dia selalu minta tolong doakan, tolong doakan. Dan sebisa saya motivasi akan saudara saya ini. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah, orang yang takut akan kehilangan damai sejahtera. Orang yang khawatir akan kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan takut. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Di depan ada laut, jangan takut. Di kiri kanan ada gunung, di belakang ada musuh, jangan takut. Mintalah damai sejahtera dari Allah untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Yang kedua, tetap berdiri. Saudara, kalau baca di dalam Keluaran 14 ayat 13 tadi dikatakan, jangan takut, tetaplah diri. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Perhatikan, bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Semua orang mungkin pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Merasa lelah, merasa aduh kenapa ini terjadi kepada saya. Kenapa enggak yang lainnya. Kemudian kita seakan-akan seluruh urat saraf kita ini sudah lemes, tidak ada daya. Tuhan katakan tetap berdiri. Ya, yang pertama jangan takut, yang kedua tetap berdiri. Karena kesuksesan akan diraih kalau kita bisa berdiri lagi. Efesus 6 ayat 13, bagaimana caranya? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Banyak persoalan, banyak badai yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah berdiri. Bagaimana caranya? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Saudara bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 13, 14, 15, sampai 18. Bacalah nanti ya. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Yang ketiga, angkat tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Dan kisah berikutnya pun, nanti Musa juga akan menggunakan tongkat ini untuk banyak hal. Mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa itu, dan seterusnya. Jadi tongkat itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Pertanyaannya, saya dan saudara tongkatnya apa? Ini dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Musa mempunyai tongkat lambang kuasa yang diberikan kepada Tuhan, saya dan saudara punya kuasa. Siapa itu? Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus, saudara sekalian. Dikatakan kalau kita punya Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita punya kuasa. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal dalam hidup kita. Ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Kalau Musa punya tongkatnya, kita punya Roh Kudus. Gunakan saudara sekalian. Bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan. Berdoalah untuk kecurahan Roh Kudus. Karena itu kuasa kita. Supaya apa? Supaya sekalipun di depan ada laut, di belakang ada musuh, kanan kiri ada tembok, ada gunung, kita tidak takut. Kenapa? Karena ada kuasa. Dan yang keempat, ulurkan tangan. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan
dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut berau terbelah. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara bisa katakan, saya percaya Tuhan, tapi kalau kita tidak mau mengulurkan tangan, maksudnya kita tidak ada tindakan, maka percaya itu tidak akan berdampak. Laut terberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Roh Kudus diberikan kepada kita tidak ada artinya kalau kita tidak bertindak dengan iman kita. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Ketika di depan ada pencobaan, di belakang ada pencobaan musuh, di kanan kiri tertutup pintu. Saudara sekalian, pastikan imanmu tetap berada dalam Tuhan dan teruslah melangkah. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Lihat ini kata-kata di bagian akhir. Sekali lagi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, 1. Berdirilah teguh, 2. Lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikan kepadanya daripadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagi orang Israel, diam saja, Tuhan yang berperang. Bagaimana caranya? Angkat tongkatmu, lalu berjalanlah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia yang menyertai Musa dan bangsa Israel, dia juga menyertai saya dan saudara. Hari ini kita dihadapkan kepada banyak persoalan. Persoalan COVID-19 yang belum selesai, persoalan pekerjaan yang secara penghasilan mungkin menurun, bahkan mungkin kita menghadapi dirumahkan dan seterusnya. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Tetap jalan, tetap berdiri. Yakinlah akan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Roh Kudus Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau begitu, gunakan otoritas tersebut. Gunakan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus supaya kita bisa melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa. Yang kelima, tidak ada kuasa di dunia yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Dan yang keenam, bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita bisa melampaui akan badai yang begitu sulit. Bersama dengan Tuhan, bangsa Israel akhirnya melewati akan laut terberau itu. Laut itu terbelah menjadi 2. Dan bangsa Israel bersama dengan bangsa-bangsa yang lain yang ikut serta di sana, bersama dengan ternak-ternak mereka. Mereka berjalan dengan nikmat di tanah kering, padahal itu adalah laut, saudara sekalian. Dan pada saat mereka sudah melewati itu, dan ketika dilihatnya orang Mesir sudah masuk ke lautan itu, Musa kemudian menutup kembali. Dan laut itu menjadi tertutup, dan matilah mereka semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sabat hari ini, saya mau tekankan kepada kita semuanya. Seperti apa yang pernah di-share, tidak tahu Mas Yeno atau Mas Yusuf, ya beberapa waktu yang lalu, kita menghadapi persoalan yang sama. Ada orang yang berani keluar karena harus bekerja, ada juga yang bekerja di rumah. Intinya adalah, di tengah segala kesulitan ini, tinggal pilihan ada di kita. Kita mau tetap mengandalkan diri kita, atau mengandalkan Tuhan.
karena Tuhan sudah memberikan praktek solusi yang luar biasa. Ada 4 kunci yang bisa kita pelajari. Jangan takut, berdiri teguh, angkat tongkatmu, dan ulurkan tanganmu. Tuhan memberkati kita semuanya.